Hai ladies, selamat datang di Ladini Book Club. Nama saya Vina Uwi. Untuk book club ini kita akan membaca buku The Emotionally Healthy Woman, Wanita yang Sehat Secara Emosi. Dan sebelumnya kita akan mulai dengan doa seperti biasa. Thank you for the reminder. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan bersama dengan para ladies di book club ini. Terima kasih bahwa setiap dari kami memiliki kehausan dan kelaparan akan mengenal Engkau lebih lagi, dan supaya kami semua bisa ditransformasi semakin serupa dengan Kristus. Dan apapun yang Engkau perlu perlihatkan kepada kami, Tuhan, whether it's our past, sesuatu yang kami perlu bereskan dalam hati kami dengan keluarga kami, atau apapun, siapapun itu Tuhan, apapun itu Tuhan, Engkau yang terus bimbing kami dalam proses ini biar kami semakin serupa dengan Kristus, kami semakin mentaati Engkau, kami semakin menjadi murid-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diskusi ini dalam tangan Engkau, biar Engkau yang membimbing setiap topik, setiap pembicaraan, memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, seperti tadi yang sudah um, I mentioned very briefly, yaitu bukunya adalah Wanita yang Sehat Secara Emosi. Kita sudah masuk ke dalam minggu kelima dari 8 ya, totalnya 8 minggu. Kita sudah masuk minggu kelima, jadi sudah lebih sedikit dari setengah dari buku ini. Jadi sebelumnya selamat untuk yang sudah mengikuti dari bab 1. Thank you for your apa namanya, Anda terus berjuang walaupun mungkin susah, mungkin agak tantangan untuk terus membaca, especially kalau Anda tidak datang dari keluarga atau dari latar belakang yang ayo baca gitu. So selamat yang sudah melewati at least 50%, at least setengah dari buku ini. Dan di bab 5, judul dari bab 5 adalah berhenti menyalahkan. Nah, ini topik yang lumayan berat, tapi bagus. Berat tapi very good for us ya. Jadi saya akan share sedikit apa yang menonjol untuk saya, dan sedikit tentang perjalanan saya secara pribadi, my own personal journey. Terus nanti saya akan memberikan kesempatan untuk ladies juga bisa sharing ya, what really stands out for you, dan saya yakin ini akan menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkannya. Oke, untuk bab 5 berhenti menyalahkan, saya sangat mengucap syukur ada bab seperti ini, karena kalau saya melihat uh, perjalanan saya untuk mulai healing, untuk mulai mengerti, untuk berhenti menyalahkan, bahwa saya sebenarnya tanggung jawab ada di saya, tanggung jawab untuk move on, tanggung jawab untuk sembuh, tanggung jawab untuk um, membenarkan, bukan membenarkan sih, mengkoreksi lah cara-cara berpikir yang salah. Itu semua ada di, it's all on me. Dan saya sangat sangat mengucap syukur untuk sumber seperti ini, resources seperti ini, karena di bab 5 ini sangat dijabarkan secara sangat simple bahwa ada beberapa tips yang kita bisa lakukan untuk berhenti menyalahkan dan mengambil keputusan, mengambil keputusan dan tanggung jawab untuk oke, kita akan bertindak ya. Jadi bukan menunggu orang lain untuk menyelesaikan masalah, tetapi sebenarnya kita juga punya peran yang bisa dimainkan. So it's very very helpful kalau kita melihat di list yang diberikan oleh Jerry. Di sini dikatakan perkakas kebebasan pribadi. Jadi intinya she gave us tips-tips untuk bagaimana kita mengambil alih dalam kehidupan ini, memerankan peran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan tidak lagi
menyalahkan orang lain, menunggu menyalahkan orang lain, menunggu orang lain menyelesaikan masalah atau mengubah situasi. Tetapi sebenarnya ada step-step yang kita bisa lakukan untuk take ownership dan mengambil tanggung jawab. So, seperti praktikan kebatasan, berbicara, speak up, ya, katakan ya atau tidak, beri perhatian pada perasaan, merawat diri sendiri, mengkonfrontasi diri sendiri, tetaplah berharap, itu bagus banget tuh, berharap, berpikir dengan cermat dan jadilah berani. Ini semua di halaman 113 ya. Terus the rest of this chapter dia menjelaskan secara detail apa yang dimaksudkan dengan tips-tips ini. So, sedikit tentang perjalanan saya secara pribadi. Saya pasti ladies juga udah pernah dengar bahwa saya pernah mention bahwa saya kan tumbuh dalam keluarga yang lumayan dominan. Jadi orang tua saya sangat dominan. Jadi anak-anak di dalam keluarga saya, di keluarga my parents, itu lebih uh, kelihatan, anak-anak kelihatan tetapi tidak terdengar, ya. Mereka harus kelihatan bagus, harus kelihatan baik, tapi tidak bersuara, ya, tidak bersuara, dan kalaupun bersuara belum tentu didengar, ya. Yang pasti harus mendengar apa keinginan orang tua, visi dari orang tua, dan seterusnya. Jadi dalam konteks seperti itu, saya menjadi seseorang yang sangat susah untuk berbicara, sangat susah untuk mengutarakan pendapat, sangat susah untuk berdiskusi kalau misalnya ada tidak, kalau misalnya tidak setuju, ya, dalam konteks disagreement atau debat. Saya susah untuk berdebat dengan sehat. Saya susah untuk bertukar pendapat kalau misalnya ada yang berbeda pendapat. Karena yang saya lihat dari orang tua saya adalah nggak boleh berbeda pendapat. Jadi semuanya harus harus homogenes, semuanya harus mengikuti, ya, semuanya harus seragam. Jadi itu menjadi tantangan untuk saya sekarang sebagai orang dewasa bahwa hey, perdebatan itu bagian dari kehidupan loh. Pendapat yang tidak sama itu bagian dari kehidupan normal. Jadi saya harus belajar sebagai orang dewasa bagaimana harus ya menghadapi situasi seperti itu. Nah, jadi karena saya bertumbuh atau saya datang dari latar belakang yang seperti itu, saya tidak gampang untuk bersuara, tidak gampang untuk mengutarakan pendapat. Jadi kalau misalnya ada masa-masa di mana saya merasa itu tidak adil, kok saya nggak didengar sih, kok nggak ada yang perhatikan, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya akan karena saya sepertinya tidak berdaya, saya tidak ada suaranya, saya akan membuktikan kepada orang-orang ini saya bahwa saya juga punya kuasa loh, dan di dalam pikiran saya kuasa itu berbentuk seperti ya saya akan menyalahkan mereka gitu loh. Saya akan menyalahkan mereka, saya akan bertindak yaitu saya menyalahkan, dan itu sepertinya eh, kuasa yang saya punya atas mereka. Mungkin saya tidak bisa mengubah keadaan dengan bersuara. Saya harus mengikuti, saya harus taat, tetapi di dalam pikiran saya, di dalam hati saya sebenarnya sedang menghukum mereka. Saya sedang menyalahkan mereka. Dan sepertinya kayak saya punya kuasa gitu. Tetapi setelah saya akhirnya bertumbuh dan belajar kebenarannya adalah ketika kita menyalahkan, sebenarnya kita ini tidak berdaya. Sebenarnya kita kelihatan seperti kita tidak berdaya, jadi kita menyalahkan. Kelihatannya, ilusinya adalah seperti kita memiliki kuasa dengan kita menyalahkan orang lain, bahwa kita kesel sama orang lain, bahwa saya akan menghukum dia di dalam pikiran saya atau dalam hati saya. Tetapi kalau kita melihat kebenarannya adalah sebenarnya kalau kita menyalahkan, kita ini seperti orang yang tidak berdaya. Kita tidak melakukan apa-apa. Padahal kita memiliki kuasa, kita memiliki the power to do something about it. Kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau saya melihat diri saya sekarang ya sebagai orang dewasa,
di setting perkantoran deh ceritanya ya. Oh, ada situasi di mana saya harus menyuarakan pendapat saya ya seperti ya like normal people, orang-orang biasa, orang bertukar pendapat itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Jadi misalnya dalam setting setting perkantoran, oke, semuanya keliling keliling ruangan terus memberikan pendapat masing-masing. Oke. Nah, terus saya karena datang dari keluarga yang tidak boleh bersuara, akhirnya saya bisa aja saya menyalahkan, oh ya nih karena orang tua saya, karena masa lalu saya nggak bisa menyuarakan pendapat, jadi saya nggak bisa berpartisipasi dalam aktivitas ini. Kan nggak bisa, kan we can't do that. Kalau dalam dunia perkantoran, ya mau nggak mau kita harus bisa menyuarakan pendapat regardless of our background. Jadi saya melihat diri saya di dalam konteks yang sekarang, saya nggak bisa terus-terusan menyalahkan masa lalu saya. Saya mau sampai kapan saya terus-terusan, oh iya karena saya kan tumbuh dari keluarga yang dominan, jadi saya nggak bisa menyuarakan pendapat. At the end of the day, saya harus bisa tiba di dalam fase di mana saya harus ya udah saya harus mengambil keputusan untuk do something tentang ini. Oke, saya nggak gampang menyuarakan pendapat. Saya harus mulai latihan. Saya harus mulai mulai mengkoreksi diri saya sendiri, menantang diri saya sendiri, mengkonfrontasi. Kenapa sih susah banget kamu untuk menyuarakan pendapat? Kamu takut sama apa sih? So I have to do introspeksi diri untuk benar-benar oke, saya tutup chapter, saya tutup buku yang dari masa lalu saya, dan saya harus bisa move forward. Saya harus bisa mengambil langkah untuk maju ke depan, untuk sembuh, supaya saya bisa berfungsi sebagai orang dewasa yang normal di kondisi di kondisi saya sekarang sebagai orang dewasa, whether that's in my community, atau itu dalam perkantoran, atau itu dalam pekerjaan, dalam my circle of friends, saya harus bisa berfungsi sebagai orang dewasa yang bisa menyuarakan pendapat. So that's one example yang saya bisa berikan untuk ladies, bahwa kita ada waktunya kita identify, oh ya ini yang terjadi di masa lalu dan ini tidak baik. Yang terjadi tidak baik, menyakitkan, ada masanya kita harus mengakui itu, dan introspeksi diri itu memang memang penting dan harus. Tapi juga ada waktunya di mana kita harus mengambil langkah, mengambil tanggung jawab, dan saya senang Jerry juga mengatakan ini sebagai tanggung jawab. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah nanti di kekekalan kita bisa menghadap Tuhan dan mengatakan bahwa ya Tuhan, saya sudah melakukan semua yang ada di dalam my power, ya, semua yang ada di dalam kekuasaan saya untuk maju, untuk mengambil langkah ke depan, untuk sembuh, untuk menantang diri saya. Apakah saya sudah melakukan semua yang ada di kesempatan that is on me, ya, yang is in my power? Have I done it? Apakah saya sudah melakukan itu, atau saya masih menunjuk ke belakang? Apakah saya tetap menyalahkan uh, uh, my surroundings, sekelilingku? Apakah saya bisa menghadap Tuhan dan bisa memberikan pertanggungjawaban dengan apa yang sudah Tuhan berikan? So I think that's such a good reminder bahwa ya apa yang terjadi sudah terjadi, dan itu salah, dan itu menyakitkan, dan itu tidak membangun. Tapi sekarang apa yang Anda akan lakukan tentang itu untuk maju ke depan? Apakah kita akan pursue kesembuhan supaya kita tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita atau people around us? Um, karena itu yang terjadi kan, kalau kita perhatikan, oh kenapa sih orang tua saya dominan, kenapa sih mereka begitu kepada anak-anak mereka? Oh, karena mereka juga merasakan mengalami hal yang sama dari orang tua mereka. So it's so important untuk kita melihat apa sih yang terjadi dan kita bereskan, kita tutup bukunya,
dan kita maju ke depan mengambil langkah-langkah yang perlu kita ambil, keputusan dari tips-tips ini, mempraktikkan batasan, berbicara ketika kita ingin berbicara, ketika ada yang perlu dibicarakan, mengatakan iya atau tidak, jadi jelas ya, memberi perhatian pada perasaan. Jadi apakah ada perasaan-perasaan yang muncul? Nah, itu tanda-tanda penting untuk dilihat dan dipelajari. Kenapa kok saya nangis ya? Kalau kalau ngomongin hal seperti ini, kok saya sekarang rasanya marah, kok saya kesel kalau setiap kali ada yang menyinggung ABC, apapun itu, mengkonfrontasi diri kita sendiri, merawat diri kita. Dan yang saya sangat senang nih, berharap, tetaplah berharap. Sangat gampang untuk saya sinis, sangat gampang untuk saya ya udah, cynical aja, komentarnya yang tajam gitu kan. Sangat gampang. Tapi sebenarnya kalau berharap itu memang it needs work, itu butuh butuh pekerjaan, butuh tenaga untuk terus berharap. And so that's why I think it's so important for us untuk melihat bahwa, hey, masa depan kita ini worth untuk kita bekerja keras, worth it untuk kita sembuh, worth it untuk kita bisa move on. So, sedikit dari saya, that's my sedikit perjalanan saya, my journey dalam berhenti untuk menyalahkan, untuk bisa maju ke depan, berhenti menyalahkan. Apa yang saya bisa lakukan sekarang, ada banyak tips-tips yang saya bisa gunakan untuk mengambil langkah ke depan. Kalau misalnya ladies bingung, saya ngapain ya? Gimana caranya untuk maju, mengambil langkah ke depan, untuk move on, gimana caranya? Well, ini udah ada tips-tipsnya yang bisa dicoba, ya. So very helpful. Dan saya sangat mengucap syukur bahwa kita memiliki resources seperti ini, ya. Jadi kita nggak usah bingung, we can actually just take the step of faith. Oke, saya ingin membagikan memberikan kesempatan untuk ladies juga yang sudah membaca bab ini dan ingin sharing apa yang menonjol. Please go ahead and share. Bisa, you can raise your hand dan unmute. Dan kalau misalnya Anda tidak bisa unmute, Anda juga bisa type chat pertanyaan Anda di chat box di sini, ya. Oke, ladies, silahkan. Ada yang sudah siap mungkin? Biasanya kita lihat-lihatan dulu siapa yang mau dulu. Oke, oke, Vera. Silahkan, Vera. Udah lihat-lihat, Oke, sudah siap. udah deh. Oke, halo Kak Vina. Halo. Ah, ini sih babnya memang buat aku juga akan coba sharing ya sedikit Ya, pengalaman aku. Mungkin nih bagaimana ceritanya Tuhan kan kalau memulihkan kita kan bisa dibilang tuh lapis demi lapis ya. ya. Terus dari beberapa bulan lalu tuh aku nggak tahu kenapa kayaknya tuh aku pengen untuk apa punya keyboard keyboard organ gitu kan Hmm. untuk piano gitu kan. Terus tapi aku mikir-mikir kan ngapain juga kan gitu. Aku memang dulu sempat punya piano tapi karena aku nggak main, terus aku jual itu piano kan. Terus ya udah habis itu aku pikir ngapain juga sih mau apa aku beli kayak begitu. Toh aku udah lama nggak megang, aku udah 20 tahun aku nggak megang piano. Oke. Terus tapi nggak tuh pengen pengen aja gitu terus akhirnya udah sekitar 1,5 bulan lalu akhirnya aku belilah satu yang second aja gitu kan aku pikir ngapain juga aku beli mahal-mahal aku juga kayaknya nggak akan pakai itu terus aku mulai bilang ke ada ya beberapa orang aku bilang kamu tahu nggak aku dulu pernah belajar piano loh gitu tapi memang aku tinggalin itu selama 20 tahun. Mungkin sekitar 1 bulan yang lalu ketika aku lagi ketemu sama teman-teman, mereka tuh lagi ada di studio, lagi recording ya untuk cover lagu. Aku ikut, aku kan kepo kan. Aku lihat, pengen lihat nih kalau recording kayak gimana. Di situ ada satu piano nganggur, terus aku iseng pengen main.
ya udah aku main aja ngasal kan, udah 20 tahun nggak megang, apa sih yang bisa dimainin gitu. Hmm. Terus Hmm. akhir habis itu teman aku kayak ngomong gini, ternyata dia juga bisa main. Terus dia bilang, ya aku nggak pernah main soalnya dulu tuh dia bilang gurunya galak. Terus aku mikir, bener juga, dulu kenapa aku nggak pernah main tuh karena sebenarnya guru aku tuh galak. Jadi sebenarnya tuh kalau sedikit flashback ya, aku tuh belajar keyboard itu dari umur 3 tahun, selama 13 tahun sampai 16. Jadi sampai umur 16 itu aku belajar dari keyboard, organ, kalau dulu kan bilangnya organ ya, terus Hmm. banyak kelasnya di Yamaha gitu kan. Terus habis itu aku belajar piano klasik, dan sempat juga sebentar main di gereja buat ngiringin. Cuma ternyata gara-gara aku ngobrol sama temanku, terus aku ingat pas kecil, jadi selama 13 tahun itu memang guru piano aku yang pertama galak. Terus bilang adalah aku tuh nggak bisa main. Terus dan termasuk juga mama aku. Mama aku tuh setiap aku latihan di rumah, dia tuh bukan apa ya, bukan mengappreciate progresnya, tapi setiap ada satu nada yang salah, dia bilang salah, mama bisa dengar, salah, mama bisa dengar. Wow. Dan Mm-mm. itu Mm-mm. terus yang di point selama 13 tahun itu. Jadi aku jadi berpikir bahwa wah gila. Jadi dari aku kecil sampai aku remaja, ketika aku belum ngerti apa-apa, jadi aku terus di poin sama mereka adalah Vera nggak bisa main, Vera nggak apa istilahnya, ngapain juga kamu belajar musik, kamu juga nggak punya bakat di musik. Terus Hmm. eh, itu udah jadi sesuatu yang tertanam lah di kepala aku. Terus ketika kemarin juga aku coba main, sebenarnya apa ya, di kepala aku tuh terus-terusan ada terngiang teriakan-teriakan mereka, dari guru piano atau dari Ya, mama aku tuh terlalu ya. selalu terngiang kan. Terus akhirnya aku bilang ke Tuhan, Tuhan, apa ini sebenarnya trauma? Maksud aku 13 tahun aku dibegituin dari aku kecil. Aku kan nggak tahu sebenarnya ketika itu kan aku nggak ngerti apa-apa. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya tanpa sadar tuh terkurung di dalam diri aku gitu loh. Apakah sekarang aku berubah jadi seorang yang istilahnya mau untuk perfect karena ya karena saat-saat itu tuh aku selalu di poin kesalahan aku, even cuma satu not gitu. Ketika orang belajar langsung di poin Ya, itu kayak ya. apa sekarang aku mengejar perfeksionisme itu sebenarnya dari situ? Apa sekarang tuh aku mengejar Mm-mm. apa ya? Nggak mau belajar atau istilah pengen cepet itu apa sebenarnya itu dari situ? Aku nggak tahu. Terus akhirnya mm, aku bilang ke Tuhan bahwa Tuhan gimana pun 13 tahun itu adalah sesuatu yang waktu yang panjang di mana istilahnya kalau aku bisa pakai istilah aku adalah Tuhan tuh menanam bibit, menanam benih di diri aku selama 13 tahun di musik yang sebenarnya I don't know itu apa. Jadi ketika sebenarnya pas aku umur 16 itu akhirnya aku memutuskan untuk run away. Run away dan aku Hmm. melupakan segalanya dan semua teman-teman aku tuh nggak ada yang tahu aku pernah belajar. Jadi apa Hmm. istilah udah lupain aja aku apa ya, ditanya kan bisa musik nggak bisa, bisa musik nggak, gue nggak bisa. Aku selalu ngomong kayak gitu, aku paling Ya, cuma ya, bilang ya minimal gue tau lah do di mana. ya, Dan ya. tapi ya aku bilang ya minimal gue tahu do di mana gitu. Aku nggak pernah bilang ke mereka bahwa sebenarnya aku pernah belajar 13 tahun dan akhirnya aku run away, aku lari dari semua itu. Bahkan terakhir-terakhir pas aku masih les piano tuh aku nggak pernah les, aku kabur. Jadi kan Hmm. aku berangkat sendiri Kak. Terus kan mama taunya aku les piano, nggak taunya aku kabur ke toko buku lah, kemana lah, karena aku takut sama gurunya. Mm-mm. 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 Terus ya udah akhirnya aku berpikir bahwa selama 13 tahun itu istilahnya mama udah ngeluarin biaya yang nggak sedikit buat aku belajar kan. Uh, Apapun hasilnya itu, aku bilang ke Tuhan kemarin ya, Tuhan aku mau mempertanggungjawabkan itu. Ketika aku run away dulu, aku bilang Tuhan aku mau mempertanggungjawabkan itu, aku pun tidak mau menyalahkan siapapun. Bukan Ya. salah mama, bukan salah guru piano, dan lain-lain. Dan mungkin aku bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, mungkin yang sekarang pengen aku hadapi itu bukan soal musik, bukan soal tuts hitam putih itu, bukan soal Hmm. apapun, tapi Mm-mm. soal siapa yang terkurung saat itu.
aku akan menghadapi itu dengan diri aku yang sekarang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, dengan pola pikir aku yang sekarang, Ya, dengan ya bisa dibilang dengan pengenalan aku yang sekarang tentang Tuhan, aku akan menghadapi itu. Gitu. Aku bilang ke Tuhan begitu. Aku nggak akan lari, aku akan tanggung jawab untuk benih yang istilah Tuhan udah tanam selama 13 tahun itu aku nggak tahu itu tentang apa ya, sekalipun tentang musik tapi kalau tentang diriku ya aku kan jalan gitu sih Kak ya bukan sesuatu yang mudah ya gitu ya, karena setiap kali main pasti ada kayak suara-suara kayak aduh Vera lu nggak bisa nggak salah atau apa tapi ya itu latihan aku juga berpikir aku bilang ke Tuhan bahwa sebenarnya kalau misalnya aku bisa lepas dari trauma ini, apa sih yang Tuhan bisa buat ke diri aku? ya, Seandainya aku lepas dari ini semua, pasti Tuhan bisa melakukan satu pekerjaan yang lebih besar. Mungkin bukan di musik juga nggak apa-apa, karena sebenarnya aku tidak begitu passion di sana. Tapi ini adalah kalau buat aku adalah tentang diri aku sendiri, gitu sih, Kak. ya, ya. Wow. Ya, Vera gimana itu sih. sampai ke titik di mana, oke, saya nggak Mm. nyalahin guru saya nggak nyalahin mama. Itu gimana sampai ke titik situ? Em, Mungkin satu pemikiran aja ya. Baru minggu lalu sih sebenarnya pas lagi pertemuan Ladimi dan aku juga kaget bab bab kelima ternyata berhenti menyalahkan ya. Jadi baru sekitar Jumat atau Sabtu lalu lah aku berpikir ya buat apa juga kan untuk nyalahin mereka, nyalahin masa lalu yang sebenarnya kan bisa dibilang guru pianonya aja nggak tahu sekarang ada di mana kan, mungkin Iya, udah meninggal maybe I don't know iya. gitu. Ya buat Mm-mm, apa mm-mm. menyalahkan mereka semua yuk biarin aja biarkan aku bertanggung jawab aja uh, untuk apa ya untuk kondisi aku gitu karena kan percuma juga mama juga waktu itu mungkin marahin aku karena mungkin mama tidak mengerti sebenarnya kan kalau parenting zaman dulu kan pasti berbeda dengan parenting sekarang kan. Dan mama Mm-mm. juga bukan orang yang belajar tentang psikologi dan lain-lain kan berbeda dengan kita yang sekarang bisa dapat banyak resources seperti itu kan. Ya Ya, mama juga ngelakuin itu karena mungkin mama juga tidak mengerti. Jadi buat apa aku kalau aku salahin mama juga ya percuma juga. bener, Gitu bener, sih Kak. bener, Uh-uh. bener. Oh, that's so Ya good. gitu. Sebenarnya aku juga, we share similarity dengan les musik sebenarnya. Aku juga dulu les musik, les Uh-uh. piano, gurunya juga galak. Terus waktu Vera bagiin tentang your mom bilang, oh ya tuh notnya salah, itu juga I hear that so many times. Kita bersaudara bersaudara empat dan kita empat-empatnya les piano. Jadi kalau misalnya Mm. lagi ada yang latihan piano, terus suaranya salah itu pasti pasti memang akan komentar dia di dapur lah di mana kek pokoknya pasti dia akan bersuara itu salah gitu. So that's also similar to my experience. Terus kalau waktu saya les piano itu ada prakteknya piano, terus ada teorinya. Jadi Oh. teorinya itu kelas terpisah dan itu gurunya lain dan waktu itu di YPM, saya anak YPM, itu di Manggarai Mm. modelnya tuh kayak kayak sekolah yang udah yang dijadikan sekolah musik, tapi itu dulu tuh sekolah sekolah beneran. Terus guru-gurunya waktu itu waktu saya masih kecil mereka udah tua sekali. Jadi mereka zaman Belanda gitu dia punya cara cara mendidik anak-anaknya, mendidik muridnya. Jadi sangat galak. Terus saya ingat Bapak Pak Jamalus namanya. Dia 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 bentak semua murid tuh dibentak sama dia. Padahal ini kelas teori ya, bukan praktek. Oh. Jadi ini ada kayak kelas kelas ya 15-20 anak lah. Anak kecil itu dibentak semua. Ya ampun, aku sampai sampai akhirnya aku kabur satu kelas itu saya nggak ikut karena takut sama si Pak Jamalus. So that's very Sama. interesting, Vera, that you would bring it up. Karena sebenarnya memang ada sih dampaknya. I'm sure itu ada dampaknya di mana kita juga jadi kurang confident atau ya run away from music Yes. altogether ya kan? So, Iya, betul aku sih. ngerti. Aku ngerti sekali. Makanya. So I think siapapun Ah, itu eh, figur otoritas itu sebenarnya punya peran
atau dampaknya di in our uh, journey, in our ya perspektif tentang diri kita sendiri, atau cara kita mengapproach sesuatu itu pas itu ada dampaknya dari figur-figur otoritas. Jadi sebenarnya it's good to explore orang tua, guru, guru les, guru. Iya, pokoknya Termasuk iya yang membentuk kita waktu kita masih kecil, ya, waktu kita masih nggak tahu apa-apa. Itu mereka memiliki peran yang besar untuk memberi dampak kepada kita sekarang sebagai orang dewasa. So all that to say also, kalau misalnya Anda di sini guru atau orang tua, please realize bahwa peran yang Anda pegang itu sangat besar dampaknya, dan ketika itu dilakukan dengan benar, itu can you imagine dampak yang yang benar, dampak yang positif itu juga it's gonna be so good. So thank you Vera udah sharing. thank you Ternyata Kak Vina. kita ceritanya ada yang sama. Kabur dari Run les away. kita. Iya. Nakal Thank ya you. kayak kakak. Oke. Thank you. Itu saking Ya. saking parahnya, I think, saking takutnya kita sampai sampai kabur. Padahal anak-anak nggak yang biasa kabur. Thanks, Vera. Oke, ladies yang lain mungkin ada yang ingin sharing juga. Please go ahead. Saya ingin membagikan kesempatan untuk kalau bisa semuanya berbagi, but we'll just see uh, apa yang who we have enough time for. So, ladies, silakan ladies, jangan malu kalau ada yang ingin membagikan atau misalnya kalau Anda belum belum selesai membaca bab 5 juga it's okay if you just want to memberikan komentar atau ingin bertanya anything that has to do with apa yang barusan kita bahas, please silahkan. Ladies, gimana ladies? Hai, Hello, hai Lestika. saya mau bagi dikit ya. Silahkan. Terima kasih. Jadi waktu baca yang bab berhenti menyalahkan ini sebenarnya aku banyak 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 banget yang tertohok gitu. Jadi banyak dari mulai yang apa nggak enakan. Aku tuh orang paling nggak enakan rasanya. Jadi bahkan kalau belanja ke satu toko ngerasa kalau apa salesnya itu udah banyak nerangin, aku nggak beli, aku ngerasa bersalah. Oh iya. Itu saking gak enakannya gitu. Jadi aku males kalau disuruh mampir ke sini, kalau nggak ada mau beli aku males karena aku takut nanti jadinya kebeli padahal aku nggak pengen-pengen banget gitu kan. Jadi saking gak enakannya terus menyalahkan. Rasanya aku tuh sering banget nyalahin keadaan orang-orang di sekitarku. Aku baru sadar setelah baca buku ini ada dibilang kan kalau waktu kita nyalahin sesuatu itu bukan introspeksi diri, kita menghibur diri sendiri. Menghibur kalau eh, dari kesalahan, dari kita menyalahkan orang lain itu kita menghibur diri sendiri. Aku mau cerita dikit, agak Ya. panjang. Jadi aku dulu, kebetulan aku dua bersaudara sama adikku. Jadi kami udah nggak punya orang tua. Jadi dia sudah menikah, aku tinggal sama dia waktu itu. Kalau sekarang aku sudah menikah, jadi aku tinggal sama dia waktu itu gitu. Jadi tahun 2020 awal COVID mulai dia melahirkan seorang anak. Aku juga berhenti kerja waktu itu. Jadi eh, waktu dan dia kerja kan, dia dan suaminya kerja. Jadi otomatis karena aku tinggal di situ, aku jaga anaknya. Tapi ada satu orang lagi yang memang dibayar untuk menjaga anaknya. Jadi aku eh, bantu-bantu sambil perhatikan lah yang ngasuh anaknya. Ya. Nah, rupanya setahun kemudian itu yang jaga menikah. Jadi dia berhentilah. Nah, waktu dia berhenti kerja, jadi jagain keponakanku itu, adikku bertanya dong, Kak, kamu bisa nggak jagain ini keponakanmu? Iya, aku bilang, iya bisa lah, bisa. Tuh aku nggak kerja, gitu kan, waktu itu. Jadi, ya akhirnya aku yang jaga. Nah,
aku yang jaga. Jadi setiap hari kerjaanku tuh jagain anak. Kami berdua doang tinggal di rumah setiap hari. Ternyata waktu aku udah jalanin, punya burnout. Aku bener-bener yang Hmm. rasa sedih, marah gitu. Kenapa? Kok jadi aku yang jagain anaknya ya? Padahal dia awalnya juga nanya kan gitu. Tapi aku marah. Kok jadi aku yang jagain anaknya ya? Kok jadi aku yang bertanggung jawab nih sama anaknya? Sementara orang tuanya, sementaranya adikku ya, dia kerja kantor jam 9 pagi udah pergi. Terus pulangnya harusnya jam 5 udah sampai rumah atau setengah 6. Tapi dia kadang-kadang masih sempat nongkrong sama teman-temannya. Karena Sampai ada yang cerita. jagain. Ya, atau suaminya juga gitu, pulangnya malam, tengah malam gitu. Iya, Jadi yang iya, aku sendiri yang perhatiin anaknya gitu. iya, Sementara iya. aku kalau mau pergi sama temenku pun, bahkan kalau aku mau ngedate sama pacarku, aku harus bawa keponakanku. Aduh, Aku marah, aku kesel, aku nggak terima gitu. Aku nggak terima. Aku sampai depresi, aku sampai nangis terus tiap hari. Sampai cerita ke teman-temanku, sampai dibawa sama temanku ke terapi sampean. hmm, Karena aku nggak bisa terima. Tapi aku juga nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Aku cuma mau mereka mengerti. Karena aku ini capek loh. Aku iya, iya, jagain anak, iya. bertanggung jawab. Terus kebetulan anaknya speech delay. Anaknya Wow, speech delay. Jadi dia beda kan. Jadi kalau di speech delay kan kita nggak ngerti ya dia maunya apa. Kita juga ngasih tahu dia susah. Jadi tugasnya itu lebih berat istilahnya. Terus dia kalau misalnya ditanyain, ini kenapa ya nggak bisa ngomong, kok belum bisa bicara, belum bisa komunikasi, dia bilang gini, iya nggak ada temennya sih di rumah. Kan aku dipanggil Biwa nih, sama Biwanya sih nggak dicakap-cakapin, Biwanya aja kita berdua nggak jarang cakapan, gitu ngomongnya kan. ya Jadi kan aku ampun. makin ngerasa, loh kenapa jadi aku yang bertanggung jawab sih sama tumbuh kembang anaknya? Kan itu anak dia bukan anakku, tapi Mm-mm. aku tidak pernah bisa bicara gitu. Aku cuma malah nyalahin Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ya kami nggak mama sama bapak cepet sekali diambil, aku jadi nggak bisa lari kemana-mana. Aku mau punya saudara yang Hmm, lain, cuma berdua kan, jadi mau lari juga nggak tahu mau lari kemana, mau curhat juga nggak tahu mau curhat ke siapa. Ya palingan ya karena aku kemarin punya pasangan ya aku cerita sama dia lah, gitu. iya, Eh, jadi singkatnya ya itulah aku sampai ke terapi, aku di terapi dibilang ya dari situ aku udah mulai sedikit oke ya udah nggak apa-apa. Tapi aku tetap belum bisa bilang sama dia. Tapi lama-lama aku bilang ini anak kalian, kalian harus tanggung jawab. Kalau memang dia butuh terapi atau apa, dia harus kasih tahu. Tapi tetap juga nggak didengerin karena dia bilang ayo biar nanti itu karena belum sekolah, kita sekolahin aja gitu-gitu. Jadi sekarang aku sudah menikah, walaupun kami tinggal nggak berjauhan ya, aku sudah menikah, tapi suamiku nggak izinin aku kalau misalnya mau jagain keponakanku. Jadi eh, kalau sekarang aku udah punya boundaries, udah punya pagar katanya tadi di sini kan. Jadi kalau walaupun sebenarnya hatiku nggak pengen karena aku sayang sama ponakanku gitu, aku pengen pengen sama dia terus. 4 tahun aku jagain dia gitu. Jadi aku pengen pengen sama dia terus. Cuma suamiku nggak kasih kan. Karena katanya biar mereka belajar tanggung jawab sama anaknya. iya. Jadi eh, kalau misalnya dia bilang Biwa tolong dong jemput ini Messi ke sekolah. Kami nggak bisa, bapaknya gini gini gini. Kalau aku bisa, aku akan kerjakan. Tapi kalau aku nggak bisa, aku bilang aku nggak bisa, aku ada kerjaan. Kalau dulu aku pasti nggak akan bilang ah ya udahlah tapi bersungut-sungut gitu dalam hati. Ah, Iya, kenapa sih aku mau ini iya, iya, ngerjain? Kenapa sih mereka nggak ini? Tapi sekarang udah aku mulai mulai berani. Walaupun kadang-kadang lost juga, banyak kerjaan tapi tetap dikerjain gitu. Tapi udah mulai ngasih pagar dikit-dikit biar mereka tahu kalau iya sekarang aku nggak mungkin fokus ke keponakanku terus gitu. iya, Ya iya, jadi itulah. iya. Terima kasih. Oh, thank you Lestika. Sebenarnya pagar itu bagus, bagus sekali loh. Pagar itu membantu untuk kita bisa mengasihi mereka lebih lebih lagi. Karena kalau kita melakukan dengan bersungut-sungut, sebenarnya itu tidak tidak bukan kasih kan, bukan kasih yang sejati. Dengan kita menetapkan pagar, kita bisa memberikan ketika kita memberikan pertolongan, kita jemput misalnya itu benar-benar pemberian yang
dari hati kita yang paling dalam tanpa sungut-sungut. So it's actually membantu kita untuk mengasihi lebih baik lagi. So thank you loh Lestika untuk sharing experience-nya, pengalamannya. Saya ngerti betapa susahnya untuk menyuarakan preference, pendapat, menolak. Aduh susah banget menolak, ya nggak sih, untuk say no. Kayaknya kita jahat banget gitu kalau kita bilang no. Tapi sebenarnya kita harus bisa jujur. I think that's also tantangan yang perlu kita perhatikan lagi. Jujur. Kita harus jujur karena kalau kita bilang iya tapi di dalam hati enggak, itu sebenarnya enggak jujur dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. So we want to also be very careful ketika kita mengatakan ya di depan seseorang, biarkan itu juga menjadi ya di dalam hati kita, yang seperti Tuhan Yesus katakan, biarlah let your yes be yes, let your no be no. Jadi biar our yes itu benar-benar iya. Saya ingin memberikan, saya benar-benar ingin menjemput keponakan saya ingin memberikan yang terbaik, saya ada waktu nih, saya ingin spend time. Let that be yes. Dan kalau no, ya benar-benar no gitu. Saya memang nggak bisa. I'm so sorry. Maybe another time. Tapi saya sekarang benar-benar nggak bisa. And that's it. Bukan karena saya tidak mengasihi, bukan karena saya tante yang jahat, bukan. Karena memang saya nggak ada waktu. It's as simple as that. Mungkin kalau waktu berikutnya, lain kali, mungkin bisa please ask again, tanya lagi, karena siapa tahu saya bisa. Sama juga dengan pelayanan. Ya, kalau misalnya kita burn out pelayanan, ingat kita nggak ada yang dipaksa untuk mengatakan ya, nggak ada yang memaksakan kita bilang iya nggak gitu. Nggak ada yang nyodorin kita dengan senjata. Iya nggak, bilang iya nggak ada yang melakukan kita seperti itu. At the end of the day itu kita sendiri yang mengatakan iya dan tidak, dan kita harus bisa bertanggung jawab untuk follow through. Kalau iya ya oke, saya akan melakukan ini, nggak sungut-sungut. Tapi kalau misalnya saya sebenarnya nggak kepengen nih, oke, dan that's your sign, itu tanda kita, cue kita untuk oke, berarti kita harus, jawabannya adalah tidak, jawabannya adalah no. Karena saya tahu kalau saya mengatakan yes, saya mengatakan iya, saya menerima tanggung jawab ini, saya nggak bisa melakukan ini dengan baik, saya akan bersungut-sungut, saya akan komplain, saya akan menggerutu, dan itu tidak baik di hadapan Tuhan. This is not a gift that we can give sincerely from our hearts, dan Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat ketika kita melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, kita melakukan sesuatu dengan sambil menggerutu, Tuhan lihat semuanya itu. So we need to not only saya nggak enakan sama manusia, tapi sebenarnya Tuhan juga melihat, and we are responsible. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Thank you Lestika for the sharing. Saya berdoa juga that you on this journey bisa menggunakan tips-tips yang diberikan di bab 5. Ada banyak sekali yang bisa kita aplikasikan dari just from even listening from your story. Dan masker oksigen itu sangat penting sebenarnya. Kalau kita sendiri nggak oke, ya, kalau kita sendiri nggak pakai itu masker self care, kita nggak bisa care buat orang lain. Kita susah untuk menolong. Nggak boleh, malah pesawat katakan nggak boleh kita membantu orang lain kalau kita tidak memakai masker oksigen terlebih dahulu. Itu udah sering banget kan kita dengar kalau kita sedang di perjalanan lewat pesawat. Biasanya you always hear it. So it's always good. Kita ingin membantu orang lain. Pengen banget ngebantu orang lain. Pengen banget supaya mereka nggak kesel, supaya mereka semua happy. Pengen. Tapi what about you? Kita lihat introspeksi dulu diri kita sendiri. Apakah kita sudah menggunakan masker oksigen tersebut? Apakah kita sudah menggunakan self care itu?
Ya, apakah kita udah beres ya? Kalau kita udah beres, oke, then we can help other people. Tapi kalau sebenarnya kita belum menggunakan masker oksigen itu, kita belum menerima self care, kita belum beristirahat, kita belum makan, kita belum ini apapun itu. Kalau kita belum melakukan semua itu, then it's gonna be hard, dan itu akan susah, sulit untuk kita coba menolong orang lain supaya mereka menggunakan masker oksigen. Akhirnya kita sendiri yang burn out, kita sendiri yang membayar konsekuensinya. Ya, thank you for that. So I hope if you're listening, I hope that's a helpful story, a helpful experience, dan menjadi tips juga untuk dicoba ya. Oke, kita masih ada 10 menit. Apakah ada pertanyaan terakhir mungkin atau sharing terakhir dari ladies? Kalau ada silahkan. It's all yours. Just checking. Apakah ada yang ingin men-type juga di chat? Tidak ada. Oke, sambil menunggu saya waktu itu sempat nyatet pertanyaan yang nggak sempat dijawab. Waktu itu ditanya oleh Lovia, if I'm not mistaken. I copy pasted somewhere. Nah, ini dia. Ini dia pertanyaannya. Oke. Nah, ini pertanyaannya. So, Lovia, if you're watching, I'm answering your question. Here we go. Bagaimana menurut Vina mengenai kebohongan Kristen yang baik dengan alasan demi kebaikan atau dengan alasan untuk tidak menyakiti orang tersebut? Nah, ini sangat sangat susah dijawab. Gimana, ladies? What do you do kalau misalnya kita ditanya nih, bajunya bagus nggak? Atau makanannya enak nggak? Tapi sebenarnya kita jawabannya negatif atau tidak ya tidak setuju dengan pertanyaan itu. Apakah kita berbohong untuk demi kebaikan, untuk tidak menyakiti orang tersebut? Gimana caranya? Ini sangat sangat real, dan I'm sure banyak orang juga dari ladies juga sudah mengalami situasi-situasi seperti ini. Dan jadi gimana dong? Susah. Oke, rule of thumb yang saya suka mengingatkan diri saya. Sebaik mungkin kita mengatakan atau memberikan jawaban yang jujur. Sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kebohongan yang bukan dosa, betul. That's a good answer. Sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita menjawab yang jujur. Ya, I was gonna say something. Sebisa mungkin kita menjawab yang jujur. Kita tidak memberikan jawaban yang kita sebenarnya we don't mean it, ya. Kalau kita sebenarnya tidak bermaksud itu, ya udah nggak usah dikatakan. Kita nggak, if we really don't think it looks good, ya oke, kita nggak usah mengatakan oh ya bagus kok gitu ya. Kita mungkin bisa menggunakan phrases lain, kalimat-kalimat yang lain yang tidak mengkompromis kebenarannya. Jadi mungkin kalimat-kalimat seperti ya I'm not a big fan of that. I don't know, green is not my color. Aku lagi nggak seneng hijau belakangan ini, ya. Try your best untuk tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, ya. Kita mengatakan itu enak, sebenarnya itu nggak enak, atau kita seneng warnanya, sebenarnya kita nggak seneng warnanya. So just try to stay honest, tetap jujur,
tapi bagaimana penyampaiannya yang mungkin harus kita perhatikan untuk gimana masih menghormati, masih concern dengan well-being orang tersebut. Let me just read from Sandra, memperhalus kata-kata, ya, dan maybe saat berdua aja baru kita jawab dengan hati-hati melihat situasi kondisi saat itu. Betul, ya. Jadi be mindful. Kita nih lagi ditanya di depan orang banyak. Kan misalnya kalau misalnya ditanya di setting family gathering di depan keluarga, ya. Kan saya juga nggak mau I don't want her to feel like I'm singling her out gitu loh. I'm singling her out, terus itu sangat vulnerable, dan mungkin orang lain juga akhirnya bukannya mensupport dia, tetapi akhirnya semuanya berkata-kata yang negatif all at once. Nah, that's not nice juga. Jadi saya benar yang apa yang Sandra katakan, lihat situasi kondisi. If it's in front of people, then I would say, yeah, let me come back to you on that. Nanti dibahas lagi. Nanti kita coba bahas deh. So you don't have to say it then and there, ya. Dan lihat situasi kondisi. Kalau misalnya bisa berdua aja, then you can say how you really feel. Dan itu pun juga kita tetap berhati-hati bagaimana cara penyampaiannya. Bagaimana kita bisa menyampaikan our thoughts, our real thoughts, real feelings, true feelings, tapi tetap menghormati, tetap mengasihi, ya, tidak menghancurkan, tidak menjatuhkan. Itu yang paling penting, ya. Dengan cara penyampaian kita, kita tetap membangun, kita tidak menjatuhkan, tidak menghancurkan, walaupun itu masih kebenaran yang kita bagikan. Okay, so thanks for that. So I hope that is also helpful, karena kita mau tetap jujur, ya, in our hearts, jujur dengan perkataan kita, dengan apa yang kita rasakan. Jadi di luar dan di dalam itu matching, ya. Itu yang sangat penting. Apa yang ada di luar, apa yang di dalam itu harus match. Kalau nggak matching, itu yang akan bikin kita burn out. Karena kita tidak didesain untuk hidup dengan beda di luar, beda di dalam. Itu adalah kehidupan yang sangat berat, ladies. Dan mungkin ladies sudah tahu rasanya gimana. Kalau kita di luar berbeda, di dalam berbeda lagi, itu kehidupan yang sangat berat, susah sekali, dan we're not meant to live like that. Kita tidak didesain untuk hidup seperti itu. So as much as we can, yuk kita jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, itu matching, ya. We need bantuan dari Roh Kudus karena memang susah, ya, memang tidak gampang. Oh, oke. Masih ada 3 menit lagi. Esther, I see your hand. Silahkan bertanya atau share. Hai Kak, ini sedikit aja sih. Aku punya pertanyaan sebenarnya. Ya. Untuk poin yang pertama, yang defense of separateness itu, aku masih belum dapetin sih. Mungkin yang lain bisa bantu aku, mungkin aku juga miss something. Tapi yang benar-benar caught my attention itu kalimat terakhir. Ini aku baca bukunya versi bahasa Inggris ya, dan dia bilang, Yeah, it's okay. if people cross our boundaries, it is because we allow it. Yeah. No one but you is responsible to ensure your boundaries are respected. Yeah. Terus aku kayak bertanya, kalau misalkan, karena menurut aku itu quite dangerous statement, karena kalau misalkan itu sesuatu yang kita nggak bisa bantu, something like, let's say, rape or assault, atau kita theft gitu, itu berarti gimana? Apakah itu salah kita? Ya, makanya aku mau insight. Thank you. Thank you so much. That's such a good question. Dalam konteks abuse, I don't think this applies, because this applies in context where we are in control, yeah. Oh, look, I got balloons. In control of our situation. Nah, kalau misalnya dalam konteks, sorry for the balloons. Ini sebenarnya topiknya sedang bukan balloon worthy. Sebenarnya yang what you mentioned, these are contexts that are out of
out of our control. Abuse, assault itu di luar dari that's an extreme case, and that is way, way outside of our control. So I think in those cases, then the boundaries were crossed, yeah, and it's not because we allowed it. I think it's a completely different ball game altogether. Ini hewan yang berbeda, ya. Kalau kita ngomongin assault and abuse. In this case, what we're talking about here is a different ball field, dan ini berlaku in situations where in our communities, in our family relations, our social relations, things that are not in the violent category, yeah. So in the crime category. So if people cross our boundaries, it is because we allow it. When it comes to family, when it comes to work, yeah, these are things within our control. Masih di dalam kendali kita. No one but you is responsible to ensure your boundaries are respected. So yes, then I would put a disclaimer here that this does not apply for violent cases, for abuse cases, for criminal cases. I wouldn't say the same thing to because kamu sih nggak taruh boundaries, makanya kamu kecolongan rumahnya, akhirnya ada yang ambil, I can't really say that, because I'm pretty sure you set your boundaries, you already put the alarm system, but still things happen. So I think I would put a disclaimer on this, that this only applies in normal day-to-day situation di mana we are it's part of your life, day-to-day relationships, community, family, not including crime, violence, and all those things. So I hope the separating those two will help us understand better, yeah. But thank you for raising that question, that issue, because memang ada komentar-komentar di mana orang mengatakan bahwa oh ya, ada rape case, oh ya kadang salahnya dia karena dia allow it dengan baju yang dipakai. It's ridiculous, ya. It does not apply. It's a completely different topic. We cannot apply the same. Oh ya karena dia membolehkan she allows that situation to happen, as if orang yang assault itu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. That's a completely different thing. I have strong thoughts about it, dan tanggung jawab bukan di victim, ya. We don't do victim blaming here. Yang bertanggung jawab perlu mengambil tanggung jawab. So thank you so much for raising that awareness, because that is very, very important. Okay, so waktu sudah lewat 2 menit. It's okay, 2 minutes is okay. We can close in prayer, dan Anda bisa beraktivitas kembali, ya. Oke, Tuhan terima kasih untuk para ladies di book club ini. Terima kasih untuk proses yang sedang kami jalani, Tuhan, bahwa kami menuju kesembuhan, kami menuju pemulihan sepenuhnya. So we thank you for this process. Kami tidak ingin menganggap rendah small steps, langkah-langkah kecil menuju pemulihan, because we know it means a lot. We know that it's not easy, tidak gampang untuk for most of us here. So I just want to encourage. I just want to bless them and with encouragement as they keep going, Lord. Terima kasih bahwa Engkau yang menciptakan segala sesuatu menjadi baru. Engkau yang you redeem, Tuhan. Engkau yang menebus apapun yang sudah rusak, patah, sakit. Engkau yang menebus dan membuat itu menjadi baru seperti white as snow, Lord. Terima kasih Tuhan bahwa kami bisa move forward, kami bisa melangkah ke depan, kami tidak harus stuck di masa lalu, bahwa Roh Kudus siap membantu, siap
berjalan bersama dengan kami, that we can proceed to new things. So thank you Jesus. Saya berkati setiap ladies di tempat ini, keluarga mereka, pekerjaan mereka, their dreams, Lord. Thank you, Lord, that we can continue this life walking with you. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.